Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Para pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk berjumpa dengan bulan agung, Sayyidus Syuhur, bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua, kaum muslimin, kaum muslimat, bisa menjalankan kewajiban puasa Ramadan dengan segala amalan-amalan sunnah lainnya untuk mendapatkan keberkahan Ramadan. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, as-saimin was-saimat, kewajiban Ramadan insyaallah semua kita sudah paham berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana juga telah diwajibkan kepada umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, oleh karena itu agar puasa kita menjadi puasa yang sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seharusnya kita jalankan sesuai dengan tuntunan syariah, mulai dari syarat-syarat yang harus dipenuhi, rukun yang harus dikerjakan, kemudian juga hal-hal yang dapat membatalkan puasa itu sendiri, termasuk juga hal-hal yang dapat membatalkan diterimanya puasa kita. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya sedikit ingin menguraikan tentang syarat-syarat tentang puasa. Kalau berbicara tentang syarat-syarat puasa, setidaknya ada 3 hal yang penting untuk kita pahami bersama. Yang pertama adalah syarat wajibnya puasa, syurutu wujubis syiyam. Yang kedua, syarat sahnya puasa, syurutu sihhatus syiyam. Dan yang ketiga tentu adalah arkanus syiyam, rukun-rukun puasa. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, kita awali dari yang pertama, syarat wajibnya puasa. Bagi orang-orang yang di dalamnya terdapat syarat wajibnya puasa ini, maka baginya wajib menjalankan puasa. Ketika tidak menjalankan kewajiban puasa, sementara puasa sudah menjadi wajib bagi dirinya, maka tentu orang tersebut dinilai telah berdosa. Oleh karena itu penting ya, pada kesempatan yang sangat baik ini kita coba perhatikan beberapa syarat
wajibnya puasa. Yang pertama adalah Muslim, dia seorang Islam. Ini juga berdasarkan pada ayat yang tadi dibacakan, ya, yang diawali dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, ketika kita baca ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, kalau ada ayat-ayat yang diawali dengan nida seperti ini, wahai orang-orang yang beriman, maka setelah nida ini, panggilan ini, akan ada taklif dari Allah, beban dari Allah. Baik beban itu berupa perintah Allah maupun beban yang berupa larangan dari Allah. Nah, pada ayat ini, setelah dipanggil dengan panggilan kemuliaan, ya, diri kita dipanggil oleh Allah dengan panggilan kehormatan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, Allah mengiringinya dengan pemberian taklif berupa perintah, yaitu kutiba alaikumusiyam, wajib atas kalian berpuasa. Nah, siapa di antara kita yang wajib berpuasa itu? Yang pertama, kalau dirinya seorang muslim. Itu syarat pertama. Artinya kalau non muslim, ya, maka tidak wajib bagi orang itu berpuasa. Nah, jikalau kita sebagai kaum muslimin, kaum muslimat, ya, maka ada kewajiban kita berpuasa. Karena kita sudah menyatakan ikrar sebagai kaum muslimin, umat Islam. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah memenuhi syarat mukallaf, ya. Syarat mukallaf itu adalah yang pertama al-bulugh, sudah dewasa. Jadi bagi anak kecil, ya, yang belum dewasa, ya, belum baligh, maka sungguhnya tidak ada kewajiban baginya untuk berpuasa. Meskipun orang tua, ya, dalam keluarga Islam itu harus mendorong putra-putrinya berpuasa kalau sudah dirasa mampu. Harus ada pembiasaan sejak dini. Bisa saja kalau model orang-orang sekarang menyebutnya dengan puasa beduk, artinya dari sahur ikut sahur, setelah itu jamaah subuh, terus tidak makan, diajari tidak makan, tidak minum. Tapi ketika beduk duhur, bolehlah makan. Kalau masih kecil, dilatih begitu. Setelah makan, pada saat siang hari itu, kembali diajari untuk menahan diri. Sampai nanti ikut berbuka puasa saat terbenam matahari. Nah, ini pelatihan-pelatihan. Sehingga ketika baginya sudah baligh dan sudah terkena kewajiban berpuasa, maka tidak ada kekagetan. Secara mental siap, secara fisik sudah terlatih. Dia siap menjalankan kewajiban yang datangnya dari Allah, yaitu berupa kewajiban puasa. Jadi syarat yang kedua, baligh. Muslim baligh, maka baginya wajib berpuasa. Kemudian yang ketiga adalah al-aql, orang yang berakal. Jadi kalau orang yang gila, ya, atau mungkin sejenisnya, ya, seperti orang yang lagi pingsan, ya, orang yang mabuk berat, ya, yang sudah tidak lagi berfungsi akalnya, maka sungguhnya tidak ada kewajiban baginya. Meskipun nanti dalam kondisi tertentu nanti harus ada qadha, mengganti. Pada syarat tertentu nanti akan ada kewajiban untuk mengganti puasa di luar kewajiban puasa, di luar bulan puasa. Jadi berakal. Oh, kalau orang gila, misalkan orang gila tidak wajib puasa. Jadi sampai mungkin dia waras, baru ketika sudah waras nanti ada kewajiban untuk menjalankan puasa dan kewajiban-kewajiban lain bagi seorang muslim. Kemudian syarat yang berikutnya adalah al-qudrah atau as-sihhatu minal maradi,
orang itu mampu untuk menjalankan kewajiban puasa. Jadi bagi yang tidak mampu, ya bisa saja karena sakit, ya, bisa saja mungkin karena tua renta, ya, yang sudah tidak mungkin lagi dia menjalankan kewajiban puasa, nanti akan ada yang namanya pengganti kewajiban puasa yang diperkenalkan dalam Al-Quran disebut dengan fidyah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Insyaallah dalam kesempatan yang lain kita akan berbincang mengenai masalah fidyah ini. Nah, sebagaimana tadi sempat disampaikan, ya, agar kuat untuk menjalankan kewajiban puasa ini, maka tentu harus ada upaya pembiasaan sejak dini. Ya, kecuali memang karena ada penyakit yang datang yang itu mengharuskan dia tidak boleh berpuasa, misalkan karena penyakitnya, ya berarti itu sudah bagian dari ujian dari Allah. Bersabarlah. Sehingga syarat itu mensyaratkan kudrah, al-kudrah atau as-sihhatu minal marad. Ada kemampuan untuk menjalankan kewajiban puasa. Puasa ini sungguhnya berat, sangat berat. Tapi ketika yang menerima kewajiban puasa ini iman kita, ya, makanya ayat itu diawali dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Iman kita yang menerimanya, bukan sekedar akal kita, apalagi nafsu kita. Kalau iman yang menerimanya, maka kewajiban yang berat ini akan terasa lebih ringan, bahkan bisa menyenangkan. Kok bisa begitu? Karena iman itu akan mengantarkan satu kekuatan yang luar biasa untuk menjalankan kewajiban dari zat yang diimani, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau iman kita ini sampai pada tingkatan disebut dengan maqam mahabbatullah, maqam cinta kepada Allah. Kalau sudah cinta pada Allah, ya, apapun yang dibebankan oleh Allah akan terasa ringan, bahkan menyenangkan. Kalau guyonannya, ya, tidak ada orang yang menyatakan dicubit itu nyaman, dicubit itu menyenangkan, tidak ada. Tapi kalau yang mencubit itu orang yang dicintai, maka cubitan itu tidak terasa sakit, itu bahkan mungkin bisa menyenangkan. Makanya ada lagu cubit-cubitan itu. Jadi cubitan itu memang sakit, ya. Apalagi yang mencubit orang yang dibenci, tambah sakit itu. Tapi ketika yang mencubit orang yang dicintai akan terasa indah, tidak terasa sakit itu. Nah, ketika iman kita sampai pada maqam mahabbatullah, cinta pada Allah, ya, maka apapun beban, taklif yang diberikan oleh Allah itu akan menyenangkan. Dan itulah yang harus kita latih, termasuk memperkuat iman kita pada bulan Ramadan ini. Kaum muslimin, muslimat rahimakumullah. Kemudian syarat berikutnya yang penting untuk diketahui adalah al-iqamah, yaitu bagi orang yang mukim, ya. Jadi bagi musafir yang sedang bepergian tidak wajib puasa. Artinya puasanya bisa dilakukan di luar bulan Ramadan. Tapi bukan berarti tidak boleh. Jadi tolong dipahami, yang namanya syarat wajib ini itu bukan berarti tidak boleh melakukan. Ya, misalkan dia sedang musafir, ya, dia lebih memilih tetap puasa karena mungkin safarnya, bepergiannya tidak terlalu berat, ya. Apalagi zaman sekarang mungkin pakai kendaraan ber-AC pula, medannya nggak terlalu berat, mungkin dia merasa nyaman, mendingan saya puasa saja daripada nanti saya harus mengganti di luar bulan Ramadan sendirian pula berpuasa. Sungguh lebih berat lagi puasa yang dilakukan dengan cara sendirian, akan terasa lebih berat lagi. Nah, oleh karena itu penting, ya, dipahami tentang hal ini. Siapapun yang memenuhi syarat ini, maka baginya wajib berpuasa. Jika tidak berpuasa, maka berdosa.
Kemudian poin yang kedua yang terus saya sampaikan, yang syarat sahnya puasa. Syarat sahnya puasa ini minimal 2 yang penting. Yang pertama, ada yang menyebutnya ini syarat, ada yang menyebutnya ini rukun, yaitu niat. Syarat niat ini niat puasa. Ketika bulan Ramadan ini, khusus puasa Ramadan, niat itu mengharuskan tabyitun niat. Niat dilakukan di malam hari. Nah, oleh karena itu mungkin pada kesempatan yang baik ini ya, itu Imam Malik itu membolehkan niat itu di awal malam tanggal 1 Ramadan. Jadi tarawih pertama langsung niat, saya niat puasa Ramadan 1 bulan di bulan ini. Tapi jumhur ulama termasuk Imam Syafi'i menyatakan bahwa niat itu per hari, karena rangkaian ibadah puasa itu harian, bukan 1 bulan. Jadi setiap hari niat. Nah, alangkah baiknya ya kita ini ketika di malam 1 Ramadan itu niat untuk 1 bulan penuh, khawatir lupa di malam-malam berikutnya. Tapi pada malam-malam berikutnya kita upayakan niat mengikuti pandangan jumhur ulama. Kemudian yang kedua yang penting itu adalah al-imsak, ya, al-imsaku anil muftirat. Ya. Jadi ini ada yang katakan syarat sahnya puasa, ada yang katakan rukun puasa. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Ya, mulai dari makan, minum, jima, gitu ya. Itu ada yang mengatakan rukun, ada yang mengatakan syarat sahnya puasa. Jadi kalau puasa kita ingin diterima, beberapa poin itu harus kita jalankan. Di samping ya, kita harus bisa mengendalikan seluruh anggota badan kita, lisan kita, pandangan mata kita dari hal-hal yang bisa membatalkan diterimanya puasa. Jadi puasa itu kalau sekedar ukuran sah mungkin lebih mudah untuk dicari tahu. Tapi sesungguhnya yang kita harapkan adalah bahwa puasa kita itu tidak sekedar sah secara hukum agama, hukum syariah, tapi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.